sebagai guru kita harus mempunyai beberapa kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Yang kemudian juga kompetensi kepribadian, Pak. Jadi saya berusaha bagaimana kemudian saya membentuk pribadi saya sebelum saya mengajar itu dengan karakteristik yang harus ditampilkan seorang guru. Jadi mulai dari pakaian yang rapi, ini dari segi ekstrinsik Pak ya. Kemudian rambut juga harus rapi, jadi harus menjadi qudwah bagi anak-anak atau uswah bagi anak-anak. Dan kemudian ketika kita melakukan pembelajaran, memang saya suka dengan ketika pembelajaran saya senang untuk menggunakan jok-jok bercandaan-candaan, Pak. Jadi itu yang mungkin saya bisa terapkan di pembelajaran pendidikan agama Islam yang saya ampu. Akan tetapi pada aspek pedagogiknya, saya yang saya alami pengalaman saya menggunakan beberapa metode yang mana metode tersebut berporos pada cooperative learning atau pembelajaran kelompok agar mereka tidak bosan dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, Pak. Oke. Jadi gini Bapak Ibu semuanya ya, kita sampaikan dulu checklistnya. Yang akan kita gali di sini adalah ada 10 aspek. Artinya supaya tidak panjang dalam penjelasan, nanti dari 10 aspek itu kita akan mengambil durasi sekitar 20 menit aja Bapak Ibu per anggotanya. Ya, per orangnya 20 menit aja. Jadi jawabannya barangkali singkat, jelas, lugas, tuntas. Ya, oke, lanjut Pak Mahfud ya. Yang kedua, bagaimana cara menampilkan aspek inovasi dalam menggunakan model-model pembelajaran atau pendekatan. Silakan. Nggak dengar ya? Sebelum saya melakukan suatu inovasi, saya saya menyesuaikan dengan tema yang akan kita pelajari pada waktu itu, Pak. Jadi ketika misal di situ ada yang seperti saya upload dalam RPP yang saya pilih, itu saya pilih tema berpuasa. Jadi di situ saya sudah mengira-ngira kira-kira metode apa yang bisa saya pakai ketika tema tersebut saya sampaikan. Jadi kita melakukan kalau bahasanya ya kira-kira ini pas atau tidak kita menggunakan metode ini atau metode yang lain seperti itu, Pak. Oke. Kemudian aspek selanjutnya, bagaimana Pak Mahfud dalam menerapkan pembelajaran yang mendidik dengan menerapkan atau bisa diimplementasikan di masyarakat? Waduh, lama ini Bapak. Halo? Ya. Halo. Halo, Pak. Gimana, Pak? Halo. Halo. Bagaimana upaya Bapak dalam menerapkan pembelajaran yang mendidik dengan implementasi ya, langsung bisa diimplementasikan di masyarakat? Langsung diimplementasikan di masyarakat ya. Mungkin ada dalam pembelajaran yang saya lakukan di kelas, ketika ada suatu materi yang memang bisa berhubungan langsung dengan nantinya di sosial atau di kemasyarakatan, seperti halnya melakukan sholat atau melakukan perilaku terpuji, ya saya melakukan Pak ya?
ketika saya melakukan evaluasi di situ nanti saya ada orang tua mereka bisa monitor gitu Pak. Jadi ketika nanti misal anak-anak ketika kita di kelas melakukan ada pada pelajaran tema tentang sholat, nanti kemudian saya memberikan LKPD berupa apakah memang benar-benar anak ini di rumahnya mereka sholat sholat 5 waktu atau tidak, dan mereka harus mengisi ledger tersebut, Pak. Oke, kemudian selanjutnya, bagaimana bentuk kreativitas Pak Mahfud dalam mengembangkan variasi interaksi di kelas? Variasi interaksi di kelasnya. Seperti yang saya sudah biasakan ketika melakukan cooperative learning atau pembelajaran kelompok, saya cenderung memilih antara memang anak-anak yang memang secara kognitif mereka mempunyai kapasitas kognitif yang lebih dan mereka yang kurang, kemudian saya mix, Pak. Jadi tidak kemudian yang pintar dengan yang pintar kita satu kelompokkan, kemudian nanti yang kurang pintar atau kurang mampu dan yang kurang mampu dikelompokkan, nanti jadi tidak terjadi suatu hal yang baik dalam proses pembelajaran kooperatif. Kemudian selanjutnya, bentuk inovasi yang seperti apa Pak Mahfud dalam mengembangkan atau mengorganisasikan sumber belajar? Sumber belajar yang sampai saat ini saya lakukan, sumber-sumber belajar yang saya ambil itu memang terutama dari buku-buku paket yang memang sudah berstandar dari Diknas ataupun dari Kemenak. Kemudian ya selanjutnya adalah tidak lupa juga terkadang saya juga menyisipkan video-video pembelajaran yang sudah ada pada media-media online atau YouTube yang memang sebelum saya sampaikan ke anak-anak sudah saya lihat terlebih dahulu apakah memang sesuai dengan buku atau pedoman buku paket yang memang dikeluarkan secara yang memang dikeluarkan oleh Diknas ataupun Depak, Pak. Oke, kemudian selanjutnya sejauh mana pengembangan dari Pak Mahfud dalam menggunakan teknologi informasi dalam proses pembelajaran? Halo, sejauh mana pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam proses pembelajaran, Pak Mahfud? Penggunaan teknologi informasi. Ya, ini adalah terkait sekali dengan pembelajaran kita selama 1,5 tahun ini kurang lebih dalam masa pandemi. Kita mau tidak mau sebagai guru tentu melakukan inovasi-inovasi yang berhubungan dengan teknologi informasi. Terutama yang saya lakukan baik itu pada pembelajaran daring ataupun luring, saya menggunakan WhatsApp group, kemudian juga terkadang juga ketika memerlukan keterampilan, baik itu misal pembacaan surat atau penghafalan surat, saya biasanya juga merekam apa yang saya ajarkan, kemudian mengirimnya kepada grup pembelajaran gitu, Pak. Karena memang seperti kita ketahui, kita sebenarnya mau untuk melakukan daring seperti kita yang lakukan sekarang ini, tapi ternyata di masyarakat mereka tidak semua memiliki gawai yang bisa mendukung, Pak. Jadi tidak semua memiliki gawai atau memiliki alat komunikasi yang mendukung, sehingga ya yang paling bisa saya laksanakan ya seperti itu. Mungkin nanti kita melakukan membuat video pembelajaran, kemudian kita kirim ke WhatsApp group dan kemudian mereka mempelajari dari situ, Pak. Oke. Kemudian selanjutnya
eh, sejauh mana keterampilan Pak Mahfud dalam menggunakan atau dalam mengembangkan media pembelajaran? Media yang saya pakai sampai saat ini ya yang saya pakai sampai saat ini yang tersedia juga di sekolah saya ya, ketika pembelajaran luring seperti sekarang kita sudah bisa melakukan pembelajaran dengan melakukan PowerPoint ataupun dengan apa namanya dengan, kalau saya menyebutnya asisten sorot Pak, apa itu namanya itu? Fokus. Infokus. Nah, seperti itu Pak. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya lakukan dalam pembelajaran di kelas saya, karena memang itu mungkin yang kami punya di sekolah kami Pak. Kemudian selanjutnya upaya apa Pak Mahfud dalam mengintegrasikan kemampuan critical thinking atau berpikir kritis? Berpikir kritis. Ya, saya selalu sebelum melakukan pembelajaran, yang mana kemudian nanti memang saya desain di dalam pembelajaran tersebut menggunakan cooperative learning, sebelum kita masuk ke materi-materi, sebelum kita masuk pada proses diskusi, saya meminta anak-anak untuk bertanya apa kira-kira yang mereka belum paham, kemudian nanti dari pertanyaan mereka itu saya pilih mana yang kira-kira pantas atau bisa untuk kita diskusikan, sehingga mereka bisa berpikir kritis dengan sesuai dengan apa yang mereka mampu berpikir, kemudian disertai juga dari buku-buku yang mereka baca Pak, dan dari buku-buku paket yang mereka baca. Jadi saya berharap mereka bisa kemudian mengeluarkan opini-opini mereka tentang hal yang mereka tanyakan tadi, sebelum nanti memang saya menjelaskan atau menerangkan sebenarnya seperti apa sih yang mereka tanya tersebut. Oke, selanjutnya sejauh mana kemampuan Pak Mahfud dalam mengembangkan cara berpikir tingkat tinggi terhadap siswa atau HOTS? Ya, ini sudah sering saya sampaikan, terutama dalam proses evaluasi dalam KI 3, yang mana memang ini adalah satu hal yang penting, karena bagaimana kemudian anak-anak bisa berpikir tingkat tinggi ketika kita memberikan stimulan berupa soal-soal yang memang membutuhkan upaya lebih untuk menjawabnya. Dengan kita menggunakan dalam soal cerita, misal kita memaparkan uraian-uraian yang memang itu adalah suatu uraian yang memang saat ini sedang hot di kalangan masyarakat, kemudian kita buat menjadi suatu soal yang memang berkaitan dengan materi yang kita pelajari, begitu Pak. Oke. Tentu dengan KAKO yang memang kita sudah pelajari. Oke. Nah, terakhir, tunjukkan kreativitas Pak Mahfud dalam menciptakan suasana pembelajaran yang efektif. Kreativitas dalam menciptakan suasana pembelajaran. Kreativitas dalam suasana melakukan menciptakan suasana pembelajaran. Tentu ini biasanya Pak, sebelum kita melakukan proses KBM, ketika kita sudah mengetahui apa sih yang akan kita pelajari pada saat itu, saya biasanya melakukan setting tempat Pak ya. Jadi ketika kita melakukan cooperative learning, kira-kira apakah kita menggunakan metode jigsaw atau two stay atau yang lain-lain,
Saya biasanya melakukan setting tempat duduk agar nantinya ketika melakukan proses pembelajaran computer learning kita bisa berjalan dengan baik. Gitu. Oke, terima kasih Pak Mahfud. Tepuk tangan untuk Pak Mahfud. Sama-sama, alhamdulillah. Ya, mungkin itu yang dapat saya jawab dan saya sampaikan karena saya kaget juga Pak, baru masuk kemudian saya dipilih.